Hari ini saudara, saya beri tema firman Tuhan adalah Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, ya, Tuhan yang mengontrol seluruh hidup kita. Saya ingin kita semua baca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 33 mulai ayat yang ke-13. Di sana berkata begini: Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Iya, Mazmur 33 ayat 13, Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Ayat 14, dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Ayat 15, dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Ayat 16, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. 17, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini berkata, saudara, ya, bahwa sebenarnya ketika kita ini tahu bahwa Tuhan yang memegang kendali, Tuhan yang mengontrol kehidupan kita, maka tidak ada yang perlu kita takutkan. Ya, di tengah keadaan seperti apapun, mari kita hanya berpegang pada firman Tuhan. Ayat ini berkata, Tuhan itu memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Tuhan itu dari sorga itu memandang setiap saudara dan saya. Dia melihat setiap kita, saudara. Jadi, ya, jangan saudara berpikir bahwa Tuhan itu tidak tahu keadaanmu. Hari ini Tuhan tahu keadaanmu karena Dia memandang dari sorga. Ya, dari sorga Dia melihat kehidupan setiap kita, anak-anaknya. Dia tahu apa yang kita lakukan, saudara. Dia tahu saudara itu lagi ngapain. Dia tahu apapun yang kita sudah lakukan sepanjang hari ini. Tuhan tahu, sebab Ia memandang dari sorga dan melihat semua anak manusia. Ayat 14 berkata, dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Ya, dari tempat kediamannya Tuhan itu menilik semua penduduk bumi. Jadi karena itu saudara, apapun keadaan di bumi ini sekarang, bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun tekanannya, bagaimanapun persoalannya, ya, bagaimanapun masa pandemi ini begitu mencekam dan memberikan ketakutan bagi banyak orang, kita harus percaya bahwa Tuhan itu dari sorga melihat kita, bahkan Dia menilik semua penduduk bumi. Jadi Tuhan itu tahu apa yang terjadi di bumi ini. Tuhan itu melihat semua kita. Ya, jadi berhentilah mengasihani diri, berhentilah meratap, berhentilah ya merasa bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita. Ayat ini dengan jelas berkata, Tuhan itu menilik semua penduduk bumi termasuk saudara dan saya. Ayat yang ke-15 dikatakan, Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Jadi semua penduduk di bumi ini, saudara juga dan saya termasuk di dalamnya, Tuhan itu yang membentuk hati kita dan memperhatikan segala pekerjaan kita. Jadi apa sih yang Tuhan tidak tahu? Apa sih yang Tuhan tidak kontrol dalam hidup kita? Hati kita pun itu Tuhan yang membentuknya, ya. Karena itu hari ini saudara, ketika engkau bermasalah dengan hatimu, mungkin ada kekecewaan, ada kepahitan, ada kebencian, katakan, Tuhan, Engkau yang membentuk hatiku, Tuhan. Karena itu aku menyerahkan hatiku ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Ya, bentuk hatiku, ubah hatiku, Tuhan. Ya, Engkaulah yang membentuknya. Aku tidak mau ada sakit hati atau apapun. Ya, aku mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan itu yang membentuk hati semua penduduk bumi. Semua orang itu hatinya itu Tuhan yang bentuk. Iya, dikatakan di sini yang memperhatikan segala pekerjaan mereka, bahkan segala pekerjaan kita, saudara. Apa yang sudah kita lakukan dari pagi sampai malam, apa yang sudah kita lakukan, ya, itu Tuhan tahu semuanya, sebab Tuhan memperhatikan segala pekerjaan kita. Ya, jadi karena itu saudara, mari kita sungguh-sungguh menjaga hidup kita. Jangan saudara mencuri, jangan saudara melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Kenapa? Karena Tuhan itu melihat segala jalan kita, memperhatikan segala pekerjaan kita. Ya, biarlah kita mau terus jaga hidup sungguh-sungguh kudus di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-16 berkata di sana, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, bahkan seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan.
Ya, mari hari-hari ini kita harus terus percaya bahwa Tuhanlah yang pegang kendali. Jangan pernah mengandalkan apapun di hidup ini selain Tuhan. Jangan andalkan kekayaanmu, jangan andalkan kehebatanmu, tetapi andalkanlah Tuhan. Ayat ini berkata seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Kita tahu bersama, ya bahkan beberapa waktu ini kita terus mempelajari tentang kitab Daniel, yaitu tentang Raja Nebukadnezar di dalam Alkitab. Bagaimana kita mempelajari di mesbah doa malam tentang Raja Nebukadnezar, raja yang termasyur, termulia, tersohor. Ya, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya, dan karena saudara dia memiliki semuanya, lalu dia mulai meninggikan diri. Dia mulai berkata bahwa dialah yang melakukan semuanya itu. Karena usahanya makanya dia bisa berhasil. Dia selalu membanggakan dirinya, dan ketika dia mulai sombong, akhirnya Tuhan menjatuhkan dia. Ya, bahkan kita tahu bersama saudara, ya akhirnya Tuhan mengizinkan Raja Nebukadnezar untuk hilang ingatan selama 7 masa. Ya, dan kita lihat apa yang terjadi. Firman Tuhan berkata ketika dia akal budinya diambil daripadanya, lalu dia itu seperti orang gila. Ya, mau diapa walaupun raja yang perkasa, mau diapa sekalipun kekuasaannya besar, kerajaannya luar biasa, kalau sudah gila mau buat apa? Ya, tidak akan selamat raja itu oleh besarnya kuasanya. Jangan pernah mengandalkan apapun di hidup ini selain mengandalkan Tuhan, saudara. Ya, ingat semua yang kita miliki itu hanya berasal daripada Tuhan. Ya, dibuat gila aja sebentar Nebukadnezar. Akhirnya pada satu titik ketika dia menjadi gila selama 7 masa, Alkitab berkata, akhirnya Tuhan mengembalikan akal budi, kesadaran, pikiran ke dalam dia. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku mengakui bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada Tuhan atau dewa yang seperti Allah di sorga. Iya, jangan tunggu dibikin gila dulu baru mau percaya kepada Tuhan seperti Nebukadnezar, saudara. Mari kita menaruh rasa percaya dan harapan kitanya pada Tuhan bahwa Dia yang pegang kendali. Ingat, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Ya, dan seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Bahkan seorang pahlawan tidak akan tertolong sekalipun dia kuat, seperti Simpson, saudara, kuat, tetapi ketika dia jatuh dan Tuhan mengambil kekuatannya, akhirnya semuanya hilang lenyap. Ingat, bahkan nafas hidup pun ini kita adalah pemberian Tuhan. Jangan pernah andalkan apapun, jangan pernah menaruh harap pada apapun selain kepada Tuhan, saudara, ya. Karena tidak ada yang bisa menolong. Apalagi hari-hari ini kita melihat keadaan di sekeliling kita, tidak ada satupun yang bisa menolong selain daripada Tuhan yang berkuasa. Ayat yang ke-16 berkata di sana tadi, raja itu tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Ya, sekalipun seorang raja kuasanya besar, dia tidak mungkin bisa selamat kalau bukan karena Tuhan. Ayat yang ke-17 berkata, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Zaman dulu setiap kerajaan itu bangga ketika dia memiliki pasukan, dan pasukan itu selalu kendaraan perangnya adalah kuda, saudara. Zaman dulu itu belum ada tank, zaman dulu itu belum ada rudal, dan kuda itu menjadi sebuah kebanggaan. Ketika mereka memiliki banyak kuda, itu artinya mereka memiliki kendaraan untuk berperang. Nah, zaman dulu kuda itu menjadi sebuah harapan bagi bangsa-bangsa ketika mereka maju berperang. Tetapi firman Tuhan ini berkata, kuda itu adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Ya, bahkan sebuah bangsa yang memiliki kuda pun kemenangan itu tidak akan bisa diperoleh kalau bukan karena dari Tuhan. Ya, dan sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan, sebab keluputan itu hanya datang dari Tuhan saja, saudara. Ayat 18 berkata, sesungguhnya saudara, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saudara, saat kita ini hidup takut akan Tuhan, maka kita ini menarik perhatiannya Tuhan. Mata Tuhan itu tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Bagaimana supaya kita bisa menjadi orang-orang yang dalam perlindungan Tuhan, menjadi orang-orang di perhatian Tuhan, menjadi orang-orang yang terlukis di telapak tangannya, kata firman Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu adalah apa? Menjauhi segala kejahatan.
Saat kita hidup takut akan Tuhan, artinya kita menjauhi kejahatan. Maka Dia Tuhan yang akan turut bekerja. Mata Tuhan itu tertuju kepada orang yang takut akan Tuhan. Wow. Saudara mau mendapat perhatian dari Tuhan? Saudara mau mendapat perlindungan dari Tuhan? Saudara mau mendapatkan hak-hak istimewa dari Tuhan? Hiduplah takut akan Tuhan. Ya, artinya apa? Kita menjauhi kejahatan, jauhi dosa, baik dosa yang kelihatan maupun dosa yang tidak kelihatan, sebab Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, mereka mau menyenangkan hati Tuhan, itu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka itu akan menarik perhatian Tuhan bagi dirinya. Karena ayat ini berkata mata Tuhan itu tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Ya, seperti anak kecil yang diawasi oleh orang tuanya, mata orang tuanya itu tidak pernah beralih dari anak kecil ini. Seperti itulah mata yang tertuju kepada orang yang takut akan Tuhan. Mata Tuhan itu tertuju kepada kita, saudara. Mari saudara, hari-hari ini biar kita terus mau punya komitmen, Tuhan, aku mau hidup takut akan Engkau. Aku mau buang segala dosa dan melangkah dalam kekudusan bersama dengan Engkau. Ya, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Berharaplah akan kasih setia Tuhan. Teruslah percaya akan kasih setia Tuhan. Ketika engkau hidup takut akan Tuhan, ya, engkau percaya akan kasih setia-Nya, maka Tuhan itu Tuhan yang juga menaruh belas kasihan, sebab Dia tahu mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Selalu ketika kita belajar juga, saudara, di mesbah doa, ada upah di dalam ketaatan. Ada upah bagi orang-orang yang hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Ada upah bagi orang-orang yang mau setia kepada Tuhan. Ya, karena itu tetaplah saudara berjalan di dalam kekudusan, tetaplah berjalan dalam perkenanan Tuhan. Ya, ayat yang ke-19 berkata, ya, untuk apa Tuhan itu matanya tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia? Mengapa mata Tuhan itu terarah kepada orang yang takut akan Dia? Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Ya, ayat 19, untuk memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Mengapa mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Tuhan? Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Karena itu kita yang sudah percaya kepada Kristus jangan dan tidak perlu takut lagi. Bahkan kematian tidak akan membawa kita kepada maut. Karena bagi orang yang percaya mati itu adalah sebuah keuntungan. Tapi bagi orang di luar Kristus mati itu akan membawa mereka kepada maut. Ya. Tuhan itu tertuju matanya kepada mereka yang takut akan Dia untuk membebaskan jiwa mereka dari maut. Saudara, berapa kali Yusuf mau dibunuh oleh keluarganya sendiri. Dia dimasukin ke dalam sumur. Berapa kali Yusuf mau dibunuh oleh keluarganya sendiri. Tetapi Tuhan itu matanya tertuju kepada Yusuf yang takut akan Dia, sehingga dia diluputkan daripada maut. Ya, Tuhan akhirnya mengizinkan orang melihat Yusuf ya ketika dibuang. Lalu mereka mengambil dan Yusuf dijual menjadi budak, saudara, di Mesir. Tapi akhirnya jalan hidupnya dia itu Tuhan turut bekerja sehingga Yusuf akhirnya menjadi perdana menteri. Siapa yang menyangka, saudara? Karena mata Tuhan tertuju kepada dia sehingga Tuhan mengangkat hidupnya. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang diperhatikan oleh Tuhan, bergaul dan hiduplah takut akan Tuhan, saudara, ya. Bahkan dikatakan di sini untuk apa? Memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saudara, orang yang hidup takut akan Tuhan tidak perlu takut. Bahkan di masa kelaparan pun Tuhan yang berjanji akan memelihara mereka. Kita tidak akan pernah ditinggalkan. Orang-orang yang terus berharap dan setia hidup takut akan Tuhan akan melihat pemeliharaan Tuhan. Bahkan di tengah masa kelaparan mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Saya sudah melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup saya. Tidak pernah saya kelaparan, saudara. Bahkan ya Tuhan itu menunjukkan kasih setia-Nya. Hari-hari ini bahkan saya melihat justru ya kami bisa menjadi berkat dan bisa menjadi orang yang menyalurkan berkat yang dari Tuhan itu bagi orang lain. Waktu mata Tuhan tertuju kepada kita, waktu kita hidup takut akan Tuhan, maka berkat-berkatnya dilimpahkan bagi orang-orang yang takut akan Dia, dan bahkan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain.
Mari saudara, di tengah-tengah hari-hari ini, mungkin di masa-masa sulit ini, saya mau tetap mengajak saudara untuk jangan takut, jangan bimbang, tetaplah lihat ke depan, tetaplah berharap sebab kita punya Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang memperhatikan semua manusia dari sorga, Dia mengamati semua manusia. Jadi hari ini percayalah bahwa Tuhan juga memperhatikan hidupmu. Ya, tetapi mari kita menjadi orang yang menarik perhatian Tuhan atas hidup kita. Karena apa? Karena kita mau hidup takut akan Tuhan, menjauhi dosa, buang kenajisan, percabulan, amarah, kebencian, dendam, iri hati. Buang semua itu saudara, agar kita bisa sungguh-sungguh memperoleh dan mengalami kasih dan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Mari saudara, kita mau terus berharap kepada Tuhan, kita mau terus setia kepada Dia. Kita percaya bahwa orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Bahkan Tuhanlah yang akan menjamin kehidupan saudara dan saya. Mari kita akan merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal.